Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Zahida dengan NIM 19210094 dari kelas fikih Mawaris C akan menjelaskan tentang permasalahan waris. Yang pertama, ada kasus pertama ini ada Ahmad meninggal dengan meninggalkan harta warisan sebesar 500.000. Kemudian ada ahli waris yang berjumlah dengan 6 orang. Yang pertama ada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri, serta saudara perempuan kandung. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Pertama, anak laki-laki, dia mendapatkan asobah. Kedua, anak perempuan, dia juga mendapatkan asobah karena dia bersama dengan anak laki-laki. Kemudian ada ayah, dia mendapatkan bagian 1/6 dikarenakan mayit meninggalkan keturunan. Ibu juga mendapatkan bagian 1/6 dikarenakan mayit meninggalkan keturunan. Istri mendapat 1/6 dikarenakan mayit meninggalkan keturunan atau suami meninggalkan keturunan. Kemudian saudara perempuan kandung adalah mahjub atau tidak dapat dikarenakan ada hajib berupa orang tua laki-laki dan anak laki-laki atau keturunan dari mayit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan asal masalahnya. Jika sudah diketahui bagian yang pasti, maka kita bisa mengambil KPK dari penyebutnya dan ditemukan KPK-nya yaitu 24. Asal masalahnya 24 ya. Jika sudah bertemu dengan asal masalahnya, langsung saja kita bagi. Jadi ibu akan mendapatkan bagian 4/24, ayah mendapatkan 4/24 juga, sama ya ayah dan ibu. Istri mendapatkan 3/24, dan ini dikali harta peninggalannya ya, berarti dikali 500.000. Dikali 500.000 jika sudah seperti ini, maka kita hitung dan kita mengetahui hasilnya. Maka ayah mendapatkan sejumlah 83.300. Ibu juga mendapatkan 83.300 karena sama dengan ayah ya bagiannya. Kemudian istri mendapatkan 62.500. Nah, jika sudah diketahui hasilnya, maka kita jumlah. Totalnya di bawah ya. Total. Nah, setelah ditotal, ternyata hasilnya adalah 229.100. Ini masih kurang ya dari harta warisan yang ditinggalkan. Nah, karena ada asobah, maka mari kita menghitung asobahnya. Jika sudah ketemu total dengan bagian yang pasti ini, maka kita kurangi dengan 500.000 atau dengan harta warisan yang ditinggalkan untuk mengetahui berapa bagian asobahnya. Setelah dikurangi, ternyata hasilnya adalah 270.900. Nah, 270.900 ini adalah harta yang akan kita berikan kepada asobah. Nah, kan masih tidak jelas nih, ini dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Nah, kalau sedangkan menurut perhitungannya, anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian lebih besar daripada anak perempuan. Maka langsung saja kita bagi 270.900 dibagi 3. Hasilnya 90.300. Nah, langsung saja kita naikkan ke sini. Karena anak laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih besar, maka 90.300 dikali 2. Hasilnya 180.600. Sedangkan anak perempuan, karena dia hanya mendapatkan 1 bagian, tidak lebih tidak kurang, maka dia mendapatkan 90.300. Jika sudah, maka tinggal saja ditotal. Nah, setelah ditotal, ternyata kita menemukan hasilnya adalah 500.000. Berarti ini adalah pas ya, tidak kurang atau tidak lebih, dan tidak ada masalah ghorowain atau masalah aul dan rod. Sekian, terima kasih. Ya, untuk kasus yang kedua, yakni ada Khadijah meninggal dan meninggalkan harta warisan sebesar 550.000 dan kemudian meninggalkan ahli waris yang berjumlah 6 orang. Yang pertama ada suami,
ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan seibu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagian dari per ahli waris. Yang pertama, suami. Suami mendapatkan 1/4 dikarenakan mayit meninggalkan keturunan. Keturunannya ini ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus ibu mendapatkan 1/6. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/2 atau setengah. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 lebih dikarenakan keturunannya perempuan. Kemudian saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah, dan saudara perempuan seibu mahjub karena ada hajibnya berupa ayah dan keturunan mayit. Setelah kita sudah menemukan bagian dari masing-masing ahli waris, sekarang mari kita mencari asal masalahnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya asal masalahnya itu, asal masalah ya, adalah 12. Jadi sekarang tinggal kita bagi. Ini suami mendapatkan 3/12. Ibu mendapatkan 2/12. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 6/12. Ayah mendapatkan 2/12 juga. Nah, sekarang hasilnya ini dikali dengan warisan, uang warisannya. Dikali 550 kali 550 setelah dikali ternyata hasilnya adalah suami mendapatkan 137.500. Ibu mendapatkan 91.600. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 275.000. Dan ayah mendapatkan sama seperti ibu, yakni 91.600. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapakah hasilnya dari yang setelah dibagi ini, apakah lebih ataukah kurang ataukah pas, dengan cara ditotal. Bagian-bagian yang pasti kita total, dan ternyata hasilnya adalah 595.700. Ternyata ini terdapat masalah aul atau berkurangnya kadar warisan. Jadi ini totalnya ini lebih besar jumlahnya daripada harta yang ditinggalkan. Gitu. Maka sekarang caranya adalah harta yang tadi sudah ditotal, yang lebih ini dikurangi harta warisan. 550.000 ya. Dikurangi. Hasilnya adalah 45.700. Jadi ini kurangnya ya, kurang hartanya 45.700. Ini yang disebut masalah aul atau harta kurang. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya ini adalah masalah aul, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya masalah aul ini terdapat pada kelipatan 12 ya, sesuai dengan asal masalahnya, yakni 12. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Maka pembilang dari tawil furud ini yang sudah mendapatkan bagian pasti dihitung. 3 tambah 2, 5. 6 tambah 2, 8. Jadi ini totalnya adalah 13.
Kita tulis 13/12. Bagaimana cara menghilangkan 13 ini? Caranya adalah dikali 13/13, hasilnya sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara penyelesaian dari masalah awal tadi, sekarang kita ganti penyebutnya dari ahli waris yang mendapatkan bagian dhabil furud atau bagian pasti. Pertama, suami dapat 3/13. Diganti penyebutnya jadi 13 ya. Terus ibu dapat 2/13. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 6/13. Ayah dapat 2/13. Saudara laki-laki kandung asobah dan saudara perempuan seibu mahjub masih tetap. Kemudian setelah itu kita kalikan kepada harta warisan yang ditinggalkan ini tadi. Dikalikan seperti yang di awal tadi ya. Kalikan 550. Kalikan 550. Nah, kemudian setelah dikalikan, kita akan menemukan hasilnya. Yang pertama, suami dapat 126.900. Kemudian ibu mendapatkan 84.600. Kemudian cucu perempuan mendapatkan 253.800. Kemudian ayah mendapatkan 84.600. Nah, sekarang ditotal. Setelah ditotal ternyata hasilnya adalah 550.000. Berarti pas ya. Nah, ini gunanya masalah aul ini dari 3 angka ini untuk memperkecil harta yang dikeluarkan agar tidak lebih seperti yang di atas ini. Begitulah. Kemudian saudara laki-laki kandung karena dia dapat asobah tapi ternyata tidak ada sisa, maka saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan bagian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.